Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puji syukur kita panjatkan keharibaan ilahi atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dibangunkan kita pada pagi ini dalam keadaan sehat, dibangunkan kita pada pagi ini seraya mengucapkan kalimat alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Engkau wahai Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Artinya hidup kembali sebagai seorang muslim, berkumpul nikmat sehat dan nikmat Islam. Semoga keduanya terpelihara hingga detik terakhir kehidupan kita di dunia ini. Semoga Allah memberikan nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah, tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid sampai kepada poin ketiga dari pasal yang keempat. Pasal ketiga, poin ketiga yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Taskhirul makhluqati li'adai wadhaifiha. Ketundukan seluruh makhluk dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, wal qiyam bi khasaisiha, dan dalam menjalankan kekhususan-kekhususannya. Jadi masing-masing makhluk ini punya kekhususan, bahkan punya tugas dan fungsi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kalau orang sekarang menyebutnya apa? Tupoksi. Nah, itu kaitannya dengan ya job disk. Tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Falaisa hunaka makhluqin yasta'si wa yamtani'u an ada'i muhimmatihi fi hadzal kaun. Maka dalam hal ini tidak sedikit pun, tidak satu pun makhluk yang bisa membangkang dan menolak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah Allah tetapkan di alam ini. Makhluk ya berarti bukan hanya manusia, semua berarti. Baik jin dengan perannya masing-masing, malaikat dengan perannya, hewan dengan tugas dan fungsinya. Wa hadza mastadalla bihi Musa alaihi salam hina sa'alahu Fir'aun. Dalam hal ini pernah ditunjukkan oleh Musa ketika Nabiullah Musa alaihissalam ditanya oleh Fir'aun.
dalam surah yakni Thaha ayat 49 dan 50. Fir'aun bertanya, qala faman rabbukuma ya Musa, maka siapakah Rabb kalian berdua wahai Musa? Kalian berdua maksudnya yaitu Rabbmu dan saudaramu Harun. Siapakah Rabbmu wahai Musa dan Harun? Ajaba Musa bijawabin syafin kafin. Maka Musa menjawab dengan jawaban yang telak, jawaban yang mantap dan telak, yang tidak bisa dibantah itu. Faqal, pada ayat yang ke-50, maka jawaban Nabi Musa, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah Rabb yang memberikan segala sesuatu, khalqahu terhadap seluruh ciptaan makhluknya, thumma hada, kemudian diberikan petunjuk. Setelah diciptakan dari tidak ada menjadi ada, tidak dibiarkan begitu saja, tapi diberi petunjuk. Yakni Rabbuna alladhi khalaqa jami'al makhluqat. Rabb kami adalah yang menciptakan seluruh makhluk. Wa a'ta kulla makhluqi khalqihi al-la'iqi bih. Dan memberikan setiap makhluk itu, yakni setiap yang diciptakan itu perkara-perkara yang cocok, yang pantas terhadapnya, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan fungsinya. Jadi diciptakan manusia ini dengan berbagai macam tugas yang relevan dengan siapa dirinya itu. Min kibril jismi wa saghirihi wa tawassutihi wa jami'i sifatih. Di antaranya tentang besarnya tubuhnya, kecilnya, yang sedang. Dan Allah juga menciptakan sifat-sifat yang ada pada makhluk itu. Thumma hada, thumma huda kulli makhlukin ila ma khuliqalah. Kemudian Allah memberikan petunjuk bagi setiap makhluk itu kepada apa yang menjadi tujuan penciptaannya. Sebagaimana Nabi sendiri bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Orang kafir akan dimudahkan hidupnya menentang agama. Orang mukmin akan dimudahkan hidupnya untuk taat. Karena memang itulah tujuan dia diciptakan. Fir'aun, Namrud susah untuk menerima hidayah karena memang Allah sudah ciptakan mereka sebagai penentang para nabi, sebagai penentang Ibrahim, sebagai penentang Musa alaihissalatu wassalam. Sekalipun mereka sadar hanya sebentar saja, setelah itu kembali lagi mudah durhaka, susah untuk taat. Wahadhihi al-hidayatu hiya hidayatud dalalati wal ilham. Maka hidayah ini merupakan hidayah ad-dalalah wal ilham yang diberikan kepada setiap makhluk, yakni petunjuk, arahan. Wahia al-hidayatul kamilatu al-musyahadah, yaitu hidayah yang sempurna, yang tampak atau bisa kita saksikan fi jami'il makhluqat, pada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, bukan hanya manusia. Kalau manusia saja bermacam-macam petunjuk ini, apalagi juga yang lain. Fakullu makhlukin
tajidhu yas'a lima khuliqa lah minal manafi' wa fi daf'il mudarri an. Maka setiap makhluk akan menjumpai atau akan didapati mereka akan berusaha lima khuliqala, sesuai dengan tujuan penciptaannya, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Apa peran dia hidup di dunia ini? Apakah dia sebagai penentang agama ataukah sebagai muqimuddin, penegak agama? Demikian pula makhluk-makhluk yang lain. Dalam rangka yakni minal manafi', mengambil manfaat, wa fi daf'il mudarri'an, atau menghindarkan dirinya dari berbagai macam bahaya. Hatta innallaha a'tal hayawan al-bahim minal idrak, hingga sungguh Allah telah memberikan hewan ternak sekalipun yakni al-idrak, pengetahuan sesuai dengan apa yang dia miliki. Al-idrak, pengetahuan yang dia cenderung akan melakukannya. Ma yatamakkanu bihi min fi'li ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruhu, sehingga dia mampu berusaha melakukan apa saja yang bermanfaat untuk dirinya dan diberi kemampuan untuk melakukan sesuatu yang dalam rangka menghindarkan bahaya atau madarat bagi dirinya. Ini hewan yang kita ketahui tidak berakal. Dia pun memiliki yakni ilham yang diberikan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan masing-masing punya kekhususan-kekhususan. Bagaimana Allah memberikan ilham kepada lebah untuk membuat sarang. Allah berikan dia ilmu al-idrak. Itu arsitek manapun pasti akan kagum dengan lubang yang dibuat oleh tawon atau lebah itu yang berbentuk heksagonal. Kenapa tidak segitiga? Kenapa tidak segi empat? Dengan kemiringan sudut tertentu sehingga madu itu tidak tumpah. Ini kalau tidak diberikan al-idrak sama Allah, tidak diberikan ilham sama Allah, mana mungkin dia bisa berbuat seperti itu. Terus kenapa setelah generasi itu mati, generasi berikutnya dia bisa buat yang sama? Apakah ada pendidikan sekolah untuk anak-anaknya? Apa ada sekolah yang menurunkan, mewariskan al-idrak, ilmu itu kepada anak-anaknya? Tidak. Allah yang memberikan petunjuk, ilham, pengetahuan itu. Demikian pula binatang-binatang yang lain yang memiliki kekhususan dalam mempertahankan hidupnya supaya bisa apa? Survive dari generasi ke generasi. Dan kalau kita melihat makhluk-makhluk itu, kita takjub. Masing-masing memiliki kekhususan. Wa ma bihi yu'di muhimmatihi fil haya, dan apa saja yang menjadi tugas dan fungsinya dalam kehidupan ini, mereka akan lakukan itu. Maka ketika Allah menciptakan unta, bagaimana fungsi dari unta itu? Sebagai alat angkut, sebagai hewan yang memberikan kemudahan bagi manusia, dan memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh hewan yang lain. Wa hadza ka qoulihi ta'ala, dalam hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sajdah, yakni pada ayat yang ke-7, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, yang membaguskan segala sesuatu yang diciptakannya, diperbagusi, diberikan kebaikan yang spesifik. Yang ini mungkin tidak ada pada hewan yang lain. Unta diciptakan, bagaimana dia memiliki kekhususan. Makanya sampai dalam surah
Al-A'la ya. Disebutkan di situ, afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Allah adalah alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Unta ini binatang padang pasir yang memiliki kekhususan. Dia bisa minum air setengah bobot tubuhnya. Kalau bobotnya mungkin 500 kilo, dia bisa minum sebanyak 250 kilo. Atau separuh tubuhnya. Atau dalam ukuran liter. Dia bisa makan buah-buah berduri. Karena mulutnya didesain sedemikian rupa, bisa makan buah-buahan yang berduri. Dia bisa berjalan dalam kondisi memejamkan mata. Sekalipun ada badai pasir, dia tetap berjalan. Kenapa? Ketika dia pejamkan mata, kelopaknya ini transparan. Dia bisa duduk di padang pasir yang panas, karena kakinya didesain anti panas dengan ketebalan kulit tertentu. Ini unta. Ini binatang yang nurut induknya. Nggak kayak apa namanya, hewan misalnya ayam misalnya, bisa nggak disuruh baris? Ayam mencetat KB ayam. Kalau unta bisa baris. Ini hewan-hewan yang memang Allah ciptakan secara khusus, makhluk yang diciptakan sebaik mungkin. Demikian pula hewan-hewan yang lain. Kenapa kita belum pernah atau jarang menjumpai kelelawar itu apa namanya, nabrak ya, padahal begitu cepat masuk lubang yang satu ke yang lain, karena diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kekhususan. Dia bisa menangkap benda yang ada di depannya dengan mengirim gelombang supaya apa? Dia tidak akan terjadi madarat. Dia bisa ambil manfaat, tapi dia menghindari madarat. Hewan yang di laut juga begitu, lebih banyak lagi. Falladzi khalaqa jami'al makhluqat, maka dialah Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk. Wa a'taha khalaqahal hasana, yang telah memberikannya, yakni ciptaan itu al-hasana, yakni kebaikan-kebaikan. Alladzi la taqtarihul uqul fauqa hasanihi, yang seorang atau dia tidak akan mampu mengusulkan atau meminta kepada Allah yang melebihi dari apa yang telah Allah tetapkan itu. Ya sudah, Allah menjadikan seperti itu. Dia tidak akan bisa keluar dari tugas dan fungsinya. Wahadaha limasalihiha, dan memberikan petunjuk kepada sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Wa huwa ar-rabbu 'alal haqiqah, maka yang memberikan petunjuk dialah Allah, Rabb yang hakiki. Fa inkaruhu inkarun li a'dhamil asya'i wujudan, maka mengingkarinya berarti dia telah mengingkari wujud yang telah memiliki keagungan, atau wujud yang memiliki keagungan. Wa huwa mukabiratin mujaharatun bil kadhib, maka siapa yang mengingkari dialah yang sombong secara terang-terangan dengan kedustaan yang dia lakukan. Maka orang-orang kafir ada kalanya dia melakukan kekafiran itu karena al-istikbar, kesombongan. Dan juga ada kalanya dia lakukan kekufuran itu karena al-kadzib, yakni karena kedustaan. Kalau ini dua-duanya, mengingkari keberadaan Rabb yang telah menciptakan seluruh makhluk dengan kekhususannya itu, berarti dia ini telah dusta dan sombong. Al-istikbar, yakni kafir karena kesombongan. Apa definisi kesombongan? Al-kibru
batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan yang lain. Ini bisa kufur sebagaimana iblis. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, semua bersujud, illa iblis, kecuali iblis, aba, dia enggan, wastakbar, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan yang kafir. Ini contoh kafir karena istikbar, yaitu karena kesombongan. Yang kedua, yakni kufru takdzib, kufur karena kedustaan. Kufur karena sebab kedustaan. Ini termasuk diantara juga kekufuran. Nah, orang yang ingkar kepada keberadaan Rabb yang menciptakan, dialah yang maha agung, maka dia termasuk mukabiratun wa mujaharatun bil kadzib. Berarti dia telah sombong dan berdusta secara terang-terangan. Fallahi a'tal khalqa kulla syai'in yahtajuna ilaihi fid dunya. Maka Allah memberi makhluknya segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan dunia ini. Dicukupi kebutuhannya, makannya, minumnya, apapun yang berkaitan dengan hajat-hajatnya dicukupi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma hadahum ila tariqil intifa'i bih. Kemudian Allah memberikan petunjuk, yakni kepada jalan bagaimana memanfaatkan seluruh karunia itu. Diberi karunia kekhususan dan bagaimana cara memanfaatkannya. Tidak dibiarkan begitu saja. Diberi tangan, diberi sayap. Kalau kita diberi tangan, kalau burung diberi sayap, bagaimana cara memanfaatkannya? Sayap itu, ini petunjuk bagaimana cara memanfaatkan seluruh karunia yang khusus itu. Diberi sirip, diberi ekor, dan bagaimana cara memanfaatkan itu semua. Wala syakka annahu a'ta kulla sinfin syaklahu wa suratahu al-munasibatu lah. Maka tidak diragukan lagi bahwa dia Allah telah memberikan setiap makhluknya syaklahu wa suratahu al-munasibatulah, yakni rupa dan bentuk yang sesuai dengan keberadaannya. Rupa, bentuk yang sesuai dengan keadaan dirinya. Hidup di air misalnya, dia diberikan bentuk bagaimana dia bisa bergerak di air dengan cepat, dikondisikan oleh Allah dengan tubuhnya. Dia tidak punya tangan tapi punya sirip, dia punya ekor, bahkan tubuhnya dijadikan apa? Berlendir, ya, berlendir supaya dia gampang, ya. Karena tidak setiap hewan di laut itu bersisik. Ikan lumba-lumba ada sisiknya nggak? Nggak ada. Tapi dia dibeli lendir secara khusus. Bentuknya seperti apa? Ada moncongnya. Bagaimana dia bergerak? Diberi kekhususan dia. Bagaimana dia bisa bergerak dengan cepat di air? Makanannya pun sudah ditetapkan. Jadi semua ini tidak lain kekhususan yang Allah berikan kepada setiap makhluk yang sesuai dengan penciptaannya. Wa'ata kulla dzakarin wa untha asy-syakl al-munasibalah min jinsihi. Dan Allah telah memberikan setiap yang laki, yang perempuan, ini dua jenis yang berbeda. Asy-syakl al-munasibah, yakni bentuk yang sesuai dengannya, min jinsihi, dari jenisnya. Karena masing-masing
jenis laki perempuan memiliki kekhususan yang tidak sama. Fil munakahati, dalam urusan pernikahan, wal ulfati, dalam perasaannya juga, wal ijtima', dan juga dalam sosialnya memiliki perbedaan. Maka tidak boleh seseorang itu lantas merubah dirinya dari apa yang telah Allah tetapkan. Yang perempuan pengen jadi laki, yang laki pengen jadi perempuan, atau bahkan tengah-tengah di antaranya. Paling selamat saya pengen jadi tengah-tengahnya antara laki dan perempuan, alias apa? Pencong. Nggak bisa, nggak bisa. Masing-masing punya apa? Punya kekhususan. Perempuan diberikan fungsi reproduksi, ada rahim. Laki-laki tidak punya. Hormonnya berbeda satu dengan yang lain. Ini kekhususan-kekhususan. Bahkan tumbuhan pun ada laki, ada perempuan. Maksudnya ada putik dan benang sari yang kemudian dikawinkan. Kadang ada tanaman itu tidak berkembang, tapi harus dikawinkan. Baik itu melalui perilaku manusia yang memindahkannya, atau mungkin Allah yang memindahkannya atau yang mengawinkannya. Allah kirimkan angin, bisa jadi terjadilah perkawinan itu, pertemuan antara putik dan benang sari, maka jadilah. Kadang Allah juga apa? Mengirimkan, memberi ilham kepada hewan-hewan tertentu, serangga-serangga tertentu, untuk mempertemukan antara putik dan benang sari. Inilah Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan kekhususan pada setiap makhluk itu. Wa a'ta kulla udwin syaklahu al-malaima limanfaati al-manutati bih, dan memberikan segala anggota tubuh yang ada pada manusia itu bentuk yang sesuai dalam mengambil manfaat yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Diberi tangan, dan tangan kita punya jari jemari. Hewan yang lain tidak demikian, nggak perlu jari. Kuda nggak perlu jari, ya. Nek Melayu keceklo, yang aneh jari nih. Tapi ada hewan-hewan tertentu yang dia diberikan jari jemari. Kenapa? Karena dia berlari dengan sayapnya, alias terbang. Makanya burung punya ceker. Yang lebih berfungsi adalah sayapnya. Dia tidak berlari dengan kakinya. Diberi kekhususan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fi hadza barahina qati'atun ala annahu jalla wa ala rabbu kulli syai'. Inilah yang menunjukkan bahwa bukti-bukti yang nyata Allah tabaraka wa ta'ala bahwa dialah Rabb segala sesuatu. Wa huwa al-mustahiqqu li'ibadati duna siwa. Maka dialah zat yang berhak untuk menerima peribadatan, bukan kepada selainnya. Kemudian di sini disebutkan satu statement perkataan dalam syair, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu. Maka pada segala sesuatu itu terdapat ayat-ayat tanda kekuasaan Allah, tadullu ala annahu al-wahidu, yang menunjukkan bahwasannya Allah itu esa, Allah itu tunggal. Wa mimma la syakka fihi anna al-maqsuda min itsbati rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala li khalqihi wa infiradihi lidzalik. Maka tidak diragukan lagi dalam hal ini bahwa maksud di dalam penetapan rububiyah Allah yang maha suci terhadap makhluknya, dan juga keesaan terhadap rububiyah tersebut,
wa huwa al-istidlalu bihi ala wujubi ibadati wahda la syarikalah. Dan ini menunjukkan, atau dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya beribadah hanya kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Alladzi huwa tauhidul uluhiyah. Dan inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Saya ulang, bahwa penetapan rububiyah yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi, dan demikian pula keesaan di dalam tauhid rububiyah, wa huwa al-istidlalu bihi ala wujubi ibadatihi wahda la syarikalah. Hal ini menunjukkan bahwa akan wajibnya beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengan apapun. Alladzi huwa tauhidul uluhiyah. Dan inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Falau annal insana aqarra bi tauhidir rububiyah wa lam yukir bi tauhidil uluhiyah aw lam yakum bihi ala wajhi sahih lam yakun musliman wala muwahhidan. Sekiranya bahwa manusia dia mengakui tauhid rububiyah, akan tetapi dia tidak mengakui tauhid uluhiyah, atau tidak menegakkan tauhid uluhiyah dengan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ala wajhi sahih, sesuai dengan cara yang benar, maka lam yakun musliman, dia belum dikatakan sebagai muslim, muwahhidan, yang bertauhid. Bal yakunu kafiran jahidan, bahkan dia kafir dan menentang, kafir yang menentang. Wa hada ma sanatahadu anhu fil fasli tali insyaallah. Maka dalam hal ini nanti akan saya bahas, kata muallif, yakni di pasal berikutnya insyaallah. Jadi dia belum dikatakan seorang muslim yang bertauhid kalau hanya mengakui tauhid rububiyah. Sekalipun dia orang yang sangat yakin kepada penciptaan, pemberian rizki, pengaturan segala sesuatu, tapi giliran mengabdi, menyembah, bernazar, meminta, itu dilakukan terhadap selain Allah, maka dia belum dikatakan muslim dan orang yang bertauhid. Berikut al-faslul khamis, yang kelima, bayanu istilzami tauhidir rububiyyah li tauhidil uluhiyah. Penjelasan tentang konsekuensi tauhid rububiyah kepada tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah itu mewajibkan adanya tauhid uluhiyah, tidak berhenti sampai di tauhid rububiyah. Wa ma'na dzalika anna man aqarra bi tauhidir rububiyyati lillah. Maknanya yang demikian adalah bahwa siapa yang mengakui tauhid rububiyah kepada Allah, fa'tarafa bi annahu, yakni bahwa dia mengakui Allah itu la khalaqa, tidak ada yang menciptakan, wala razaqa, tidak ada yang memberikan riziki, wala mudabbira, tidak ada yang mengatur lil qauni, terhadap semua makhluk yang ada di alam ini, illallah, kecuali Allah azza wa jalla. Lazimahu ayyuqarra bi annahu la yastahiqqul ibadata bi jami'i anwa'iha illallah subhanahu. Maka hal itu mewajibkan bahwa dia harus mengakui, mengikrarkan bahwasanya tidak ada yang hak untuk mendapatkan peribadatan dengan segala macam bentuknya
Nah, beribadah itu segala macam bentuknya illallah subhanahu, kecuali hanya Allah yang maha suci. Wa hadza huwa at-tauhidul uluhiyah. Dan inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Fa innal uluhiyata hiyal ibadah. Karena sesungguhnya uluhiyah itu adalah ibadah. Makanya tauhid uluhiyah juga bisa disebut dengan apa? Tauhidul ibadah. Tauhid dalam ibadah. Ruang lingkup pembicaraannya adalah perbuatan makhluk. Beda dengan tauhid rububiyah. Ruang lingkup pembicaraannya adalah apa? Berkaitan dengan perbuatannya Allah. Perbuatan Allah dalam mencipta, dalam memberikan rizki, dalam mengatur, dalam mencipta, dalam menghidupkan, dalam mematikan, dalam menguasai. Hanya Allah. Adapun tauhid uluhiyah yang menjadi ruang lingkup pembicaraan adalah perbuatan makhluknya. Dalam berdoa, dalam bernazar, dalam berminta, dalam beristighosah, di dalam berkurban, dalam bertawakal, dalam sikapnya terhadap Allah tentang roja, berharap, cinta, takut. Jadi semua ini adalah perbuatan manusia, ruang lingkup pembicaraannya. Fal ilahu ma'nahu al-ma'budu. Maka al-ilah maknanya adalah yang disembah. Al-ma'bud. Fala yud'a illallah. Maka tidak ada yang kita minta kepadanya dalam berdoa kecuali Allah. Wala yustaghatsu illa bih. Maka tidak ada tempat untuk meminta pertolongan dalam kondisi darurat. Namanya istighosah. Kalau dalam kondisi biasa namanya isti'anah. Isti'anah minta pertolongan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Tapi dalam kondisi genting darurat istighosah. Tapi istighosah yang benar nanti dijelaskan lebih lanjut bagaimana tata cara istighosah yang benar. Wala yutawakkalu illa alaihi. Dan tidak ada tempat untuk bersandar, bertawakal kecuali hanya kepadanya. Wala tutbahul qarabin wa tunziru an-nuzuru. Tidak ada tempat berkurban, tidak ada tempat bernazar, melainkan hanya Allah tabaraka wa taala. Wala tusrifu jami'u anwa'il ibadati illa lah. Dan tidak ada tempat untuk mengarahkan segala macam bentuk pengabdian kita kepada sesuatu illalah, kecuali hanya kepadanya. Jadi memproyeksikan seluruh bentuk peribadatan itu hanya kepada Allah. Yang ibadah nanti akan disebutkan ruang lingkupnya, meliputi apa saja. Maka tidak boleh mengarahkan semua bentuk peribadatan kita, pengabdian kita hanya kepada Allah semata, melainkan hanya kepada Allah semata. Fatauhidur rububiyyati dalilun liwujubi tauhidil uluhiyah. Maka tauhid rububiyah merupakan dalil yang mewajibkan adanya tauhid uluhiyah. Walihada katsiran ma yahtajullahu. Dalam hal ini Allah banyak memberikan hujah, membantah, yakni alal munkirina li tauhidil uluhiyah, terhadap orang-orang yang mengingkari tauhid uluhiyah, bima aqarru bihi min tauhidir rububiyah. Sementara orang-orang yang mengingkari ini yakin kepada tauhid rububiyah, tapi dia mengingkari tauhid apa? Uluhiyah. Maka dibantah oleh Allah. Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menentang dan membantah mereka. Mithlu qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Kata Allah Jalla wa'ala,
Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, u'budu, sembahlah rabbukum, Rabb kalian. Rabb berarti ini menunjukkan apa? Tauhid rububiyah. Bagaimana? Rabb itu alladzi khalaqakum, dialah yang telah menciptakan kalian. Ini menunjukkan bahwa unsur dari makna Rabb adalah apa? Al-Khaliq, yaitu pencipta. Jadi yang terkandung dalam makna Rabb yang sering kita sebut Rabbi, Rabbana, kalau kita berdoa, itu terkandung di dalam makna Rabb itu apa? Pertama, Al-Khaliqu, Khaliq, pencipta. Walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian pada ayat berikut, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, rata seakan-akan, dan manusia tidak jatuh karena Allah mudahkan manusia berjalan di atas apakah? Kakinya. Sementara Allah menjadikan kemudahan bagi makhluk yang lain berjalan bukan di atas kakinya, tapi berjalan di atas perutnya. Contoh apa yang berjalan dengan perutnya? Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a, dan langit ditinggikan oleh Allah sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i, dan dari langit itu Allah menurunkan ma'an, yaitu air, namanya hujan. Fa akhraja bihi minats tsamarat, dan dari air hujan itu Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang berbuah, yang buah itu kemudian dimakan oleh manusia. Sebagai apa? Rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Yang kedua, berarti Rabb itu menunjukkan apa? Yang terkandung di dalam makna Rabb itu adalah Ar-Raziqu. Apa? Yang maha memberi rizki. Al-Khaliq Ar-Raziq, yang mencipta dan memberikan rizki. Maka apa permintaan Allah? Sederhana. Permintaan Allah cuma satu. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kau jadikan untuk Allah itu tandingan. Andada, jamak dari niddan, tandingan. Tidak lain adalah sekutu-sekutu bagi Allah. Dalam berdoa, dalam meminta, dalam bernazar, dalam berkurban, di dalam minta pertolongan, di dalam yakni meminta perlindungan. Jangan. Berarti hanya kepada Allah saja kita mewujudkan ibadah tersebut. Setelah Allah memberikan berbagai macam kenikmatan, kehidupan setelah kita diciptakan, rizki dan segala sesuatu, Allah hanya minta, fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah sekali-kali kalian menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, sekutu-sekutu bagi Allah di dalam beribadah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengerti, mengetahui. Kenyataannya Bapak Saudara sekalian, setelah orang dikasih rizki, justru malah berbuat apa? Syirik. Dikasih panen raya, apa? Ngadakan acara apa? Sedekah bumi. Yang dilakukan apa? Kesyirikan. Malah dia buat sajen untuk danyang, matur nuwun nggih Mbah, saniki panene kathah, ngadakan ritual. Nanti dapat tangkepan banyak di laut. Apa itu? Ikan. Padahal mereka ikut menanam enggak? Kalau ditambak nandur, kalau di laut siapa yang nandur? Nandur ikan? Enggak ada kan?
murni dari Allah. Kalau antum misalnya punya tambak, menabur benih 10.000, nanti panen, wajar. Tapi tetap itu juga Allah yang membuat. Tapi ada peran antum semua. Tapi ini kalau dari laut, antum perannya apa? Pernah nggak menabur benih ikan tongkol? Pernah nggak menabur benih udang? Nggak pernah. Begitu dapat tangkapan banyak, malah apa? Berbuat syirik. Mereka bersyukur di hari-hari tertentu karena panen yang luar biasa. Malah apa? Yang dilarung sesaji, yang dilarung kepala kerbau. Ini yang terjadi. Makanya relevansi antara ayat ini dengan realita yang terjadi justru berbalik. Terbalik. Setelah diberi rizki, malah dia berbuat syirik. Padahal Allah sudah mewanti-wanti bahwasanya mereka telah diberikan oleh Allah kenikmatan dalam kehidupan dunia ini. Diciptakan dari ketiadaan, diberikan rizki setelah diciptakan, bahkan diatur segala sesuatunya, dimudahkan oleh Allah. Justru setelah itu malah berbuat syirik. Fa'amaruhum bitauhidil uluhiyah. Maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Wa huwa ibadatuh, yakni beribadah hanya kepada Allah. Wahtajja alaihim bitauhidir rububiyyati alladhi huwa khuliqun nasi al-awwalina wal akhirin. Maka Allah membantah mereka yang mereka meyakini tauhid rububiyah, di mana mereka meyakini bahwa Dia Allah yang telah menciptakan manusia dari awal sampai akhir. Khalaqakum walladzina min qablikum, menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Demikian pula wa khaliqus samai wal ardi wa ma fihima. Bahkan Allah menyebutkan dengan hujjah, Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa taskhirur riyah wa inzalul matar wa inbatun nabat wa ikhrajus thamarat. Dialah Allah yang telah menundukkan angin, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, wa ikhrajus thamarat, mengeluarkan buah-buahan, allati hiya razaqul ibad, yang semua itu adalah rizki untuk hamba-hambanya. Fala yaliqu bihim ayyushriku ma'ahu ghairuh. Maka sungguh tidak pantas bagi kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Mimman ya'lamuna annahu lam yas'al syai'an min dzalik. Sementara kalian mengetahui bahwasanya hal itu tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang telah diberi segala sesuatu. Wallahu a'lam. Tapi kenyataannya yang terjadi demikianlah dalam kehidupan manusia. Maka beruntunglah kita yang diberikan oleh Allah kehidupan, diberikan rizki, diatur hidupnya, diberikan oleh Allah segala macam potensi, tapi kita tetap bersyukur dengan cara mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, yang ini harus tetap dijaga. Setelah kita diberikan tauhid, al-hidayah, al-irsyad, hidayah petunjuk mengenal tauhid, maka kita minta kepada Allah yakni hidayah at-taufiq, yaitu hidayah pemeliharaan agar kita tetap istiqamah di dalam tauhid, baik yakni tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah. Demikian nanti juga kita harus minta kepada Allah untuk tetap dalam tauhid yang benar tentang sifat dan nama-nama Allah. Kenapa demikian? Kalau menyimpang dari tauhid rububiyah, dia bisa menjadi ateis. Menyimpang dari tauhid uluhiyah, dia bisa menjadi musyrik. Menyimpang dari tauhid asma dan sifat-sifat Allah, dia akan menjadi kelompok-kelompok sesat.
bisa menjadi Qadariyah, bisa menjadi Jabriyah, bisa menjadi Jahmiyah, bisa menjadi Sufiyah, bisa menjadi yang lainnya di antara kelompok-kelompok sesat. Makanya 3 tauhid ini dirumuskan oleh para ulama, merangkum dari berbagai sumber Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga qala para sahabat, agar manusia ini mudah untuk memahaminya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Allah Azza wa Jalla kan memberikan petunjuk ke semua hambanya. Apakah biasanya kalau orang meninggalkan punya firasat, itu apakah termasuk dari petunjuk yang diberikan Allah Azza wa Jalla? Iya, baik. Firasat ya. Dalam Al-Quran itu Allah kadang memberikan firasat kepada para nabi. Seperti Nabiullah Yusuf ya, diberikan firasat yang kuat. Nabiullah Yakub, firasat yang kuat akan pulangnya Nabiullah Yusuf dengan membau ya, baunya. Kemudian firasat yang lain juga diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Seperti Nabiullah Ismail dalam hadis Bukhari tentang kedatangan bapaknya, padahal nggak bertemu dengan bapaknya. Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail ketika itu tidak ada, sedang mencari ma'isyah, berburu. Yang ada hanya istrinya. Setelah Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ismail datang, itu berfirasat, sepertinya tadi ada orang datang ke sini. Padahal nggak ada HP, nggak ada SMS, nggak ada WA, nggak ada tanda. Istri belum ngomong, dia sudah berfirasat. Nah tentu firasat ini akan diberikan kepada orang-orang tertentu yang memiliki kebersihan hati. Dan kita sudah tidak meragukan lagi akan kebersihan hati para nabi, para rasul. Dan tentu orang-orang setelahnya, para aulia. Demikian pula orang sesudahnya, para siddiqin. Demikian pula sesudahnya para solihin. Tentang kebersihan hatinya. Dan tentu di sini tingkat-tingkat levelnya. Beda dong antara orang soleh biasa dengan para nabi dan rasul, tingkatnya berbeda kebersihan hatinya. Sehingga bisa jadi Allah tabaraka wa ta'ala memberikan yakni tanda-tanda baginya. Nah sekarang kita ini termasuk kategori yang mana gitu. Nabi bukan, wali ada peluang untuk menjadi wali ya. Wali apa? Loh bukan Pak, kita ini berpeluang jadi wali Pak. Wali beneran Pak, asal kita mau memenuhi syaratnya. Dalam surah Yunus surah 10 ayat 62, ala inna awliya'a la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu adalah orang yang tidak punya rasa takut dalam kehidupan ini, walahum yahzanun, yang tidak punya rasa sedih. Tidak rasa takut, tidak punya rasa sedih. Itu ciri dari waliullah. Bagaimana untuk meraih derajat itu? Ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Kalimat selalu di situ loh. Itu yang menjadi kunci. Beriman dengan iman yang benar, akidahnya lurus, akidahnya bersih dari virus kotoran akidah. Tidak menyimpang akidahnya. Cukup dengan kalimat alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Itu sudah mencakup akidah yang bersih, yang lurus, yang tidak boleh ada sedikit pun kotoran. Wa kanu yattaqun, dan selalu bertakwa. Bagaimana bertakwa itu? Banyak definisi tentang takwa. Tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Selalu bertakwa itu menunjukkan al-istiqamah. Istiqomah di dalam amal solehnya, istiqomah di dalam perbuatan baiknya, istiqomah di dalam ibadahnya. Nah ini yang repot, bukan yang repot, yang berat. Peluang besar Pak, tapi melaksanakannya ini berat. Tapi ingat, wa huwa yasirun ala man yassarahullahu alaih. Hal itu mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Bagaimana kok bisa mudah? Karena Allah memang menciptakan untuk itu.
Kullun muyassarun, segala sesuatu lima khuliqalah. Segala sesuatu itu akan dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kalau Allah memang sudah mempersiapkan kita sebagai orang seperti itu, akan dimudahkan oleh Allah. Ini jadi bisa jadi sebagaimana para nabi juga berfirasat. Bahkan bukan hanya firasat, itu wahyu. Dalam hal tertentu wahyu, dalam hal tertentu firasat. Ya. Nah, yang kedua, cuman kalau kita melihat track record hidup kita, mungkin penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa, kemudian seperti ada yang membisiki, maka jangan diklaim itu bahwa pasti dari Allah. Jangan-jangan karena kedurhakaan kita, kemaksiatan yang banyak kita lakukan, justru itu bisikan bukan dari Allah, tapi dari mana? Dari syaitan. Makanya tergantung siapanya. Jangankan firasat seperti itu, mimpi. Mimpi itu ada 3. Mimpi yang benar dari Allah. Mimpi yang jelek dari mana? Syaitan. Dan mimpi kembangi turu. Ya, karena mungkin berarti apa? Keinginan yang terkumpul, yang tidak tersalurkan di alam bawah sadar kita sampai di bawah mimpi. Nah, mimpi yang benar ini adalah hak dari Allah. Tapi ingat bahwa mimpi yang benar itu keluar dari orang yang perkataannya benar. Kalau orang itu hidupnya perkataannya benar, gak tahu bojo, fa insyaallah kemungkinan mimpinya itu benar. Tapi ini ahli khorot, ahli bojo wal geda, terus mimpi, aku wingi oleh mimpinya ini rek. Wah ketok aneh ini bel bojo. Karena tergantung dari ucapan seorang itu sehari-hari. Gitu. Tapi kalau orang itu tiap hari banyak diem, tidaklah yang diucapkan kecuali yang benar. Dikit-dikit qala Allah, dikit-dikit qala Rasulullah, dan tidak mau berdusta. Lebih baik dia diem dan orangnya jujur, orangnya soleh. Kemudian dia mimpi, dan mimpi yang baik, fa insyaallah mimpi itu bisa jadi menjadi kenyataan. Wallahu a'lam. Cuman yang banyak ngaku-ngaku itu yang mimpi ketemu siapa? Hah? Ketemu Rasul lah ini. Ketemu Rasul lah ini. Ini kadang-kadang subhat tersebar sehingga banyak orang sesat. Apalagi ketika mimpi katanya ketemu Rasul, Rasul mengucapkan kalimat yang kita lihat dalam hadis nggak ada, berarti hadis baru. Dia dapat dari Rasulullah hadis baru, ya. Ini bahwasanya dia disuruh begini, disuruh begitu. Padahal Rasul tidak pernah mengucapkan seperti itu. Tapi yang namanya kesesatan, subhat itu sangat mempengaruhi seseorang apabila sudah tidak memiliki akidah yang kokoh, gampang dipengaruhi. Ini mungkin ya. Jadi firasat itu bisa jadi, tapi tentu kita melihat keadaan kita. Makanya kita harus selalu mawas diri, introspeksi diri, di mana posisi kita. Cuman kita serahkan kepada Allah. Kalau memang itu firasat-firasat yang buruk, firasat buruk ya, karena ada yang baik, ada yang buruk. Kita serahkan kepada Allah, jangan ikuti firasat yang buruk itu, dan kita kembalikan semua kepada Allah. Yang penting adalah apa? Husnudzan billah, baik sangka kepada Allah. Jangan sampai buruk sangka kepada Allah. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini, semoga manfaat. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.